Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Ayu dengan NIM B2012-272. Saya akan menjelaskan tentang bab 7 pelaporan keuangan dan perubahan harga dalam mata kuliah akuntansi internasional yang diampu oleh Pak Mahameru. Di sini kan terdapat beberapa contoh soal. Saya akan menjelaskan dua di antaranya, yaitu yang pertama indeks harga dan juga objek penyesuaian tingkat harga umum. Yang pertama saya akan menjelaskan soal tentang penggunaan indeks harga, yaitu nilai perubahan harga pada suatu negara ditandai pada tolak ukur konsumsi rumah tangga di awal tahun. Yang pertama yaitu tahun pertama sebesar $20.000, yang tahun kedua sebesar $22.000, yang tahun ketiga sebesar $23.000. Di sebuah perusahaan tersebut menjual barang dengan harga sebesar $500.000 per unit untuk tahun kedua, dan karena terjadi inflasi sehingga menjual barang dengan harga sebesar $700 per unit untuk tahun ketiga. Nah, soalnya itu yaitu bagaimana perbandingan harga jual barang dari perusahaan terhadap daya beli masyarakat. Karena terjadi inflasinya di tahun ketiga, maka kita mulai menghitungnya dari tahun kedua. Kita akan menggunakan rumus penggunaan indeks harga, yaitu dengan indeks harga umum tahun berjalan dibagi indeks harga umum tanggal transaksi dikali jumlah nominal tanggal transaksi. Di tahun pertama, tahun kedua, nilai nominalnya sebesar $500 untuk tahun kedua, dan untuk tahun ketiga sebesar $700. Untuk menghitung faktor penyesuaiannya, kita harus menghitung PPEC itu tadi. Tapi sebelum menghitung PPEC, kita harus menilai seberapa sih inflasi yang terjadi dari tahun kedua sama tahun ketiga. Kita mulai dari hitung tahun pertama kan 20.000, tahun kedua 22.000, tahun ketiga 23.000. Kita memakai tahun pertama sebagai dasarnya, yaitu jadi gini, 20.000 dibagi 20.000 sebenarnya 1. Kalau yang 22.000 dibagi 20.000 sama dengan 1,1. Kalau untuk yang 23.000 dibagi 20.000 sama dengan 1,175. Jadi kita menghitung faktor penyesuaiannya itu, ini kan tahun kedua, jadi kita ambil di tahun kedua 1,1. Tapi untuk penghitungannya kita memakai yang ini, tahun ketiga 1,175. Untuk tahun ketiga kita pakai tetap, kalau ini kan tahun kedua pakai 1,1, jadi kalau tahun ketiga 1,175 dibagi 1,175. Untuk menghitung PPEC tadi, yang indeks harga umum tadi kan rumusnya indeks tahun berjalan dibagi indeks tahun tanggal transaksi dikali harga umum dikali jumlah nominal. Ini jumlah nominal. Jadi setara daya belinya ini dikali ini dibagi ini dikali ini, hasilnya sama dengan $534. Dengan yang ini sekitar $700. Jadi selisih daya beli masyarakat dengan yang dijual perusahaan, yaitu yang ini totalnya $1.200. Kalau yang ini 1.234, maka selisihnya $34. Ini untuk tahun yang pertama ya. Terus untuk soal kedua saya akan menjelaskan tentang
sini soalnya inflasi diprediksi mencapai 21%. Jika pendapatan tahun pertama sebesar 20.000, tahun kedua 22.000, tahun ketiga 23.500, dan pendapatan syarat sebesar $150.000, bebannya $100, maka dari informasi tersebut hitung net income setelah inflasi yang penghitungannya dihitung dari tahun kedua. Di sini kita juga akan tetap memakai rumus itu tadi, indeks harga umum. Di sini penjelasannya yang pertama, pendapatannya berapa sih? Pendapatannya sebesar $150.000. Bebannya $100.000. Labanya berarti ini dikurangi ini 150 dikurangi 150.000. Rugi 0 karena tidak ada diketahui. Jadi laba bersih $50. Kita hitung untuk inflasi 21%. Karena terjadi inflasi 21%, maka untuk faktor penyesuaiannya kita memperoleh 1,21 karena itu inflasinya terjadi 21%. Untuk pembaginya kita lihat. Untuk tahun pertama di mana ya? Sini aja. Tahun pertama kan tadi pendapatannya 20.000. Tahun kedua 22.000, tahun ketiga 23.000. Caranya sama kayak yang tadi. Ini 1,1, 1,75. Karena pendapatan kita pakai tahun yang berjalan, jadi 1,1. Untuk yang kita menghitung beban, depannya terus sama karena inflasi 1,21. Karena beban kita pakainya historis, maka kita pakai tahun kedua, tahun pertama 1,0. Jadi nilai tetapnya 165.000. Itu hasil dari 1,21 dibagi 1,1 dikali 150.000. Itu 165.000. Untuk bebannya sebesar 121.000 diperoleh dari 1,21 dibagi 1,0 dikali 100.000, 121.000. Ini labanya berarti 44.000. Karena terjadi inflasi sebesar 21%, berarti kan terjadi penurunan nilai mata uang dari 150.000 menjadi 165.000. Jadi kan biayanya menjadi bertambah. Karena biaya bertambah, bebannya bertambah, jadi terjadi rugi. Ruginya dihitung dari pendapatan awal sebelum inflasi, terus dikurangi setelah terjadi inflasi. Jadi 150 dikurangi 155 sebenarnya ruginya 15.000. Jadi laba bersihnya itu sekitar 29.000. Ini cara penyelesaian untuk soal-soal yang ada di buku Choi Frederick itu. Terima kasih karena udah melihat video saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.